Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi yang menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di video update kali ini kita bakal ngebahas situasi terkini dari Ethereum. Sebenarnya Ethereum ini adalah salah satu yang menurut saya perlu kita antisipasi. Potensinya masih cukup besar. Plus kita berbicara di sini soal Ethereum itu dalam proses untuk masuk ke proof of stake-nya teman-teman, dari proof of work-nya, which is ini adalah sebuah upgrade yang diperkirakan akan mempermudah, bukan mempermudah sih, istilahnya mempermurah gas fee pada Ethereum. Dan tentu saja sebetulnya ini menjadi opportunity untuk kita baik yang trading maupun yang investing terhadap Ethereum. But before saya lanjut lebih lengkap dalam pembahasan technical analysis-nya, sebelumnya kan kita udah sempat bahas ya teman-teman, udah discuss soal beberapa koin yang bakal kita update rutin di bulan April ini. Salah satunya adalah Cardano, kemudian ada Zilliqa, dan ada Solana. Saya cuma pengen tahu pendapat teman-teman. Kira-kira kalau misalkan kita jadikan Ethereum sebagai salah satu yang kita update rutin di bulan April, teman-teman setuju atau enggak? If you say so, dan if you if you agree, make sure kalian bantu Ethereum untuk mencapai 1000 likes supaya saya tahu bahwa memang peminatnya banyak nih kalau kita bahas lengkap soal Ethereum. Dan maybe kalau misalkan saya bahas Ethereum, saya akan juga selingi dengan si Bitcoin dominance, sehingga akan lebih menarik teman-teman bisa dapetin juga potensi analisis untuk pergerakan Bitcoin dominance, yang mana tentu saja di sini mempengaruhi pergerakan altcoin secara keseluruhan. Alright, so let's start with the Bitcoin dominance first. Saya pengen kasih teman-teman update tentang kondisi Bitcoin dominance. So far kita itu bergerak di dalam descending channel. Jadi memang descending channel ini punya tendensi atau kecenderungan membawa suatu pergerakan harga itu lebih rendah dari pergerakan sebelumnya, which is sebelumnya kita dari ascending channel berubah menjadi descending channel. Saya cukup jarang sih ngelihat pergerakan suatu market dari sebuah ascending menjadi descending, dan descendingnya lebih agresif dibandingkan dengan ascendingnya. Kalau kita lihat pada ascendingnya, di sini membutuhkan sekitar lebih kurang maybe 6 wave, maybe 7 wave bahkan. Tapi kalau pada descendingnya, untuk kita mencapai area yang lebih kurang sama dengan key supportnya pada pergerakan sebelumnya, dari pada saat ascending channelnya take off, itu hanya membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat. Mungkin untuk lebih ideal dan tidak menebak-nebak, kita gunakan yang namanya dead range saja ya. Pada pergerakan untuk ascendingnya, before kita start transisi, itu membutuhkan waktu sekitar 290 bars atau sekitar 48 hari pada time frame 4 jam. Sementara untuk penurunannya, itu saat ini membutuhkan waktu kurang lebih 25 hari atau hampir setengahnya teman-teman ya. Itu bisa dibilang setengahnya aja dari pergerakan sebelumnya. Which means di sini kita sama-sama tahu bahwa descendingnya yang lebih agresif atau yang lebih impulsif. Dan kalau kita lihat, perhatikan lebih detail lagi pada pergerakan saat ini, tentu saja kita masih memiliki potensi untuk melihat si apa yang kita bilang ini Bitcoin dominance ya, meneruskan penurunannya ya. Sooner or later kita bakal dibawa atau dipaksa untuk membuat decision. Dari pergerakan terdekatnya pun demikian, kita melihat ada potensi terbentuk semacam symmetrical triangle pattern, which is kalau misalnya breakout pun kita mungkin akan tes terhadap trend line-nya, dan jika terdecline kita bakal ngedapetin a nice rally lagi pada altcoin. So far sih kalau kita lihat beberapa altcoin hari ini mengalami penguatan. Salah satunya yang cukup hijau itu ada si Chiliz. Kemudian salah satu lagi teman-teman di sini saya lihat tadi ada yang 8%-an kalau nggak salah. Wait a second. Ya, Koti ya, 8,5%. Anyway, tadi ada yang request Koti juga. Saya belum tahu gimana pandangan teman-teman kalau misalnya kita update Koti. So, setuju atau enggak? It all depends on you guys ya. Kalau kalian likes-nya 1000, oke, kita bahas. Oke. Nah, mungkin next-nya kita bakal tanya ke teman-teman, apakah Koti akan menjadi salah satu yang kita akan bahas rutin teman-teman di bulan April ini. Anyway, kita akan coba masuk ke dalam pembahasan untuk si Ethereum dari segi technical analysis. First, saya pengen ingetin dulu ke teman-teman bahwa before pergerakan saat ini, kita sebetulnya mendapati si Ethereum ini bergerak cenderung lebih berada di descending-nya ya teman-teman. Jadi descending trend line ini memberikan pressure setiap kali kita ngetes di level tersebut, kita mendapatkan reaction dari sellersnya. Jadi sampai suatu ketika kita melihat adanya perubahan transisi di mana no more lower low, and then suddenly market Ethereum atau price Ethereum start
menjadi slowing down dari pressure sellersnya, and then berubah menjadi symmetrical triangle, atau kita bisa bilang dia mulai fase transisi teman-teman. Dan by the time dia breakout dari si trend line, kita mendapati Ethereum bergerak sangat impulsif dan ngetes sampai ke level $3.465, which is saya yakini level tersebut merupakan level resistance-nya dari pergerakan si Ethereum. Nah, kalau misalkan kita ngelihat lagi teman-teman, saat ini proses pullback yang terjadi itu menarik si Ethereum sampai di kisaran level Fibo 38,2%-nya, dan dasarnya saya menggunakan Fibonacci retracement ini adalah dari swing low-nya ke swing high-nya dia. Jadi so far kita ketahan teman-teman di kisaran level $3.121, dan gak cuman itu, kita juga mendapati exponential moving average 21 menjadi potensi support pada Ethereum. Jadi kalau kita compare sedikit dengan chartnya si Bitcoin sendiri, kita bisa sama-sama perhatikan bahwa saat ini kita berada di bawah exponential moving average 55. But bagi si Ethereum situasinya cenderung berbeda, kita cenderung bertahan di atas exponential moving average 21. Jadi ini bisa menjadi good sign dan bisa menjadi suatu pertanda bahwa Ethereum itu memiliki power dari segi bullishnya ya, atau bullnya memiliki power lebih signifikan dibandingkan dengan si Bitcoin sendiri. So pertanyaannya adalah apakah mungkin Ethereum akan langsung di bawah lagi signifikan, atau kita masih akan di bawah koreksi lebih deep lagi. Nah itu semua balik lagi tergantung kita juga ya teman-teman melihat bagaimana reaksi si Ethereum terutama pada time frame yang lebih kecil, dan menilai dari Bitcoin dominance yang cenderung turun. Tentu saja Ethereum di sini memiliki dominasi lebih unggul dibandingkan si Bitcoin. Jadi kalau kita ngecek di Ethereum Bitcoin pun saya cukup yakin posisi Ethereum saat ini lagi mendominasi. Dan kalau kita perhatikan lagi teman-teman, pada time frame daily-nya Ethereum ini sebelumnya sempat bergerak dalam membentuk semacam descending broadening wedge. Dan kalau kita lihat lagi teman-teman, situasinya saat ini mungkin kita sudah bisa dikatakan breakout dari si descending broadening wedge-nya, dan cenderung membentuk antara maybe right angle ascending broadening wedge, or maybe simply ini adalah sebuah fase transisinya dari dari lower low lower high menjadi higher high higher low sequence. So it's gonna be more like this teman-teman ya. Dia sudah mulai berubah transisi menjadi same high level, and then berubah menjadi higher high level. Sekarang berpotensi memberikan konfirmasi kepada kita bahwa ini adalah area higher low-nya dia. Kalau misalnya si Ethereum sendiri berhasil break sangat signifikan atau penguatan sangat signifikan, kita nggak usah bicara dari trend line yang tadi. Kita ngomongin dari si resistance level minor pada pergerakan di sini aja. Maka teman-teman kita bisa ngelihat maybe altcoin termasuk Ethereum sendiri itu akan bergerak lebih impulsif dibandingkan dengan si Bitcoin, dan mungkin akan sedikit memisahkan diri dari Bitcoin. Jadi even Bitcoinnya tertekan, Ethereum masih bisa bergerak dan cenderung menguat teman-teman. Nah itu adalah salah satu pandangan saya pada si pergerakan Ethereum. So far kita ngelihat Ethereum memiliki potensi atau kapasitas untuk menguat lebih jauh lagi, dan informasi aja teman-teman ya, ETH monthly return atau monthly ya lebih ke monthly return atau historical ya. So far Ethereum itu dari 2016 sampai ke 2021. Bulan April itu adalah bulan yang paling hijaunya dia, teman-teman. Tapi tentu saja di sini bukan menjadi acuan kita, dan kita bukan mengatakan bahwa bulan ini pasti hijau bagi Ethereum. But still teman-teman, ada history dan kecenderungan history itu repeat itself. But still teman-teman, sekali lagi saya katakan belum tentu pasti akan terjadi, but still teman-teman ya. Ada history di sini dan bisa saja memberikan indikasi yang cenderung positif, dan bisa saja memberikan kita informasi yang mungkin Ethereum bulan ini akan lebih mendominasi Bitcoin. Terlihat dari chart Ethereum Bitcoin yang tadi saya sampaikan. Alright, next kita bakal bahas untuk time frame hourly-nya, dan menilai dari Fibo 38,2% tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di kisaran area ini terdapat potensi tahanan. Dan so far sih kita sempat melakukan analisis dan nge-share soal rising wedge pattern itu di SAG teman-teman, and then kita precisely testing ke level Fibo 38,2, dan saat ini so far kita sebelumnya sempat ngedapetin dia break dari rising wedge pattern again, dan sekarang cenderung membentuk semacam symmetrical triangle, but karena tadi sempat breakout ya, maybe sekarang kita berubah menjadi potential bearish atau bearish flag pattern teman-teman. Oke, so it's gonna be like this. Dan pertanyaannya adalah apakah Ethereum bakal memberikan tekanan lagi. Tapi kalau seandainya ternyata di luar ekspektasi kita, dia malah cenderung breakout, yang artinya ada percepatan tren, hal tersebut juga bisa terjadi sekaligus mengkonfirmasi bahwa potensi kita melihat bottom pada Ethereum itu ada pada kisaran area range $3.150.
ya. Nah so far kalau misalnya kita belum melihat situasi tersebut, saya nggak akan berasumsi, saya nggak akan mengambil kesimpulan terburu-buru. Maybe saya bahkan ya saya malah akan mengubah perspektif saya melihat ini menjadi potensi symmetrical triangle pattern secara bigger picture-nya teman-teman. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk update dari Ethereum kali ini. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan konten yang saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman suka, jangan lupa pencet tombol likes-nya, dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya teman-teman bisa dapetin lagi update-update technical analysis yang membuat teman-teman tradingnya lebih berwarna, kita bilang seperti itu. Alright, so once again thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone dan have a nice weekend. Cheers and bye bye.